Kriteria pemilihan media pembelajaran. Apa sih yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran? Yang perlu kita pertimbangkan adalah tujuan pembelajaran, keefektifan peserta didik, ketersediaan, kualitas teknis, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan orang yang menggunakan, serta alokasi waktu yang tersedia. Untuk memperoleh gambar yang jelas tentang hal ini, akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua, keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran berkait dengan peserta didik. Seperti, apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik? Baik itu kemampuan atau taraf pikirnya, pengalaman, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik. Digunakan untuk peserta didik kelas atau jenjang pendidikan yang mana? Apakah untuk belajar secara individu, kelompok kecil atau kelompok besar, bahkan kelas? Beberapa jumlah peserta didiknya? Di mana lokasinya? Bagaimana gaya belajarnya? Untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dipertimbangkan ketika memilih dan menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media, ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin bantuan. Nah, bantuan ini maksudnya misalkan pemerintah ini memberikan bantuan berupa laptop atau perangkat belajar lainnya. Lalu yang kelima, kualitas teknik. Jadi, apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik? Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Jadi, kualitas teknik itu sangat diperlukan dalam pemilihan media. Lalu yang keenam, biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan setara? Nah, biaya pengadaan juga sangat penting dalam pemilihan sebuah media. Kemudian, yang ketujuh ada fleksibilitas atau lentur dan kenyamanan media. Dalam memilih media, kita harus mempertimbangkan kelenturan, dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan itu tidak berbahaya. Jadi ketika kita menggunakan media, yang paling penting adalah kenyamanan kita dan tidak adanya bahaya saat kita menggunakannya. Kemudian yang kedelapan, kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun tingginya nilai kegunaan media, itu tidak akan memberi manfaat yang baik bagi banyak orang jika tidak mampu menggunakan media tersebut. Yang kesembilan, alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran.
Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita hendaknya dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media? Dan apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Hal-hal tersebutlah yang perlu kita perhatikan dalam alokasi waktu. Ada beberapa langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran. Menurut pendapat Gagner dan Blix yang dikutip oleh Muhammad Ali pada tahun 1984 pada halaman 73, menyarankan langkah-langkah dalam memilih media pengajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Selanjutnya, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Selanjutnya, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Selanjutnya, mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. Lalu kemudian yang selanjutnya menentukan media yang terpilih akan digunakan. Kemudian menulis rasional, memilih media tersebut secara rasional. Yang selanjutnya yaitu menuliskan tata cara pemakaian pada setiap peristiwa. Dan yang terakhir yaitu menulis skrip pembicaraan dalam penggunaan media.